Patroli digelar polisi di sejumlah kawasan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi menyasar sejumlah titik yang rawan terjadi transaksi rokok yang mengandung tanaman kecubung. Bukan tanpa sebab, sudah ada 2 orang dilaporkan tewas pasca mabuk kecubung dan lebih dari 40 orang dirawat di rumah sakit. Jadi memang untuk tren buah kecubung itu baru ya, namun memang lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan narkotika ataupun obat-obat berbahaya lainnya, termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah Polres Banjarmasin Timur dan tentunya ke depannya itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dan razia di sana. Pasien yang mabuk kecubung banyak dirawat di RSJ Sambanglihum, jumlahnya lebih dari 40 orang. Dengan kondisi antara lain tidak sadarkan diri, gaduh gelisah, dan berhalusinasi layaknya gangguan jiwa. Dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap, dan kalau memang lebih dari 50 kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Rumah sakit Sambanglihum harus menambah ruangan untuk menampung pasien yang mabuk kecubung. Upaya yang dilakukan rumah sakit yakni menghilangkan racun yang ditimbulkan dari kecubung. Terapi selama 14 hari saat pasien dipastikan sadar. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini penangkapan atau penanganan pasien yang dirawat karena makan kecubung akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Salsa Imani. Salsa, bagaimana penanganan pasien saat ini dan seperti apa gejala mereka yang dirawat? Juli 2024 lalu, Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum ini sudah menerima sebanyak 44 pasien yang diduga mengonsumsi kecubung ini. Namun sejak pagi ini kami mendapatkan konfirmasi dari Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum bahwa terdapat 2 penambahan pasien baru. Sehingga total seluruh pasien saat ini menjadi 46 pasien. Dari ke-46 pasien ini, sayangnya 2 diantaranya terpaksa meninggal dunia karena efek halusinasi dari kecubung tersebut. Dan dikonfirmasi kembali oleh kami bahwa terdapat 9 pasien yang telah sadarkan diri, sehingga saat ini mereka mendapatkan terapi rawat jalan. Kemudian dalam penanganan yang diterima oleh pasien sendiri, tindakan yang diterima yaitu berupa detoksifikasi selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari tersebut, ketika pasien dinyatakan sadar, pasien akan menerima terapi selama 7-14 hari untuk menghilangkan efek zat adiksi yang diperoleh dalam mengonsumsi kecubung ini. Begitu, Radi. Salsa, lalu polisi sudah melakukan patroli peredaran kecubung. Tapi di sana apakah fenomena makan kecubung ini hingga mabuk ini sudah lama terjadi? Baik, Radi, menurut data yang kami terima, fenomena kecubung ini baru saja viral kembali di tanggal 5 Juli kemarin. Dan dari kasus tersebut, para jajaran polisi ini menanggapi dengan gencar melakukan sosialisasi dan juga patroli untuk menyisiri di titik-titik tertentu yang diduga menjadi tempat pertukaran kecubung ini sendiri. Selain itu, pihak Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan juga mengimbau ke masyarakat akan memberikan penanganan kepada pasien yang terbukti mengonsumsi kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang seperti Zenit yang sedang ramai dibicarakan. Begitu, Radi. Harus juga ditelusuri dari mana para pelaku ini mendapatkan atau mengonsumsi kecubung. Sudahkah diketahui dari mana asal-muasalnya? Baik, Radi, kecubung sendiri ini merupakan tanaman liar. Tanaman liar yang didapatkan dengan mudah di petak-petak tanah yang kosong, karena tanaman ini sangat mudah sekali tumbuh dan didapatkan. Oke, lalu setelah itu adakah upaya untuk seperti polisi misalnya atau otoritas lain untuk menghindari hal ini terjadi kembali, untuk menghilangkan tanaman ini dari sana? Baik, terkait hal ini, pihak berwajib belum menindaklanjuti secara serius karena tanaman kecubung atau buah kecubung ini bukan merupakan tanaman-tanaman yang
berbahaya. Bahkan dari kesaksian dokter di Rumah Sakit Jiwa Samanglihum sendiri bahwa buah kecubung ini sebenarnya memiliki manfaat bagi kesehatan dan sangat berbahaya jika dikonsumsi secara sembarangan. Oke. Jika demikian memang harus ada pengawasan dan aturan ya, jika memang itu tumbuhan liar dan mudah tumbuh harus ada pengawasan yang optimal dari otoritas tempat di sana. Baik, terima kasih Salsa Imani melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.